Bayangkan malam sunyi menyelimuti rawa-rawa Kalimantan Barat. Kabut tipis menari di atas permukaan sungai, dan suara tangisan lirih terdengar di antara rimbunnya pohon-pohon tinggi. Di sanalah, menurut kisah yang diwariskan turun-temurun, sesosok perempuan berambut panjang dan bermata nanar bergentayangan, kuntilanak. Sosok legendaris yang bukan sekadar hantu, tapi cerminan sejarah, budaya, dan pergeseran kepercayaan umat manusia. Namun, pernahkah Anda bertanya-tanya, mengapa kuntilanak selalu digambarkan sebagai perempuan? Sebuah studi antropologi yang mencekam sekaligus menarik dari Timo Duille, peneliti dari Departemen Kajian Asia Tenggara di Universitas Bonn, Jerman, menguak asal-usul horor ini dalam penelitiannya berjudul Kuntilanak, Ghost Narratives and Malay Modernity in Pontianak, Indonesia. Duille menelusuri sejarah kelam berdirinya kota Pontianak yang dimulai dari perjalanan bangsawan Arab, Syarif Abdurrahim, pada tahun 1771. Ia diberi tugas menjadikan delta Sungai Kapuas sebagai benteng pertahanan dari para perompak. Tapi bukan hanya manusia yang jadi ancaman di sana. Konon, kawasan tersebut juga menjadi sarang makhluk astral. Dalam buku Pontianak Heritage dan beberapa yang berciri khas Pontianak, disebutkan bahwa saat Syarif dan rombongannya tiba di pertemuan tiga sungai, Kapuas Besar, Kapuas Kecil, dan Sungai Landak, mereka diganggu oleh suara-suara menakutkan yang diyakini berasal dari hantu perempuan. Sosok itulah yang kemudian disebut sebagai kuntilanak. Saat malam tiba, mereka mendengar jeritan dan tawa aneh dari balik pepohonan. Pagi harinya, Syarif memerintahkan untuk menembakkan meriam guna mengusir makhluk gaib tersebut. Tradisi menembakkan meriam hingga kini masih dilestarikan warga Pontianak saat menyambut bulan Ramadan sebagai simbol pengusiran roh jahat. Mengapa kuntilanak berjenis kelamin perempuan? Jawaban ilmiah dan budaya atas misteri ini diungkap oleh Nadia Karima Melati, penulis dan aktivis perempuan yang menempuh studi sejarah di Universitas Bonn. Dalam artikelnya Monsterisasi Perempuan dan Monoteisme, ia menyelami jejak spiritual perempuan dalam kepercayaan kuno. Pada masa pramonoteistik, perempuan dipercaya sebagai sosok sakral yang mampu menjalin komunikasi dengan roh. Kepercayaan lokal pada masa itu melihat roh sebagai bagian dari dunia yang hidup berdampingan dengan manusia, bukan selalu jahat, melainkan bisa baik, netral, atau buruk, tergantung perlakuan manusia. Perempuan menjadi perantara dunia manusia dan roh karena mereka memiliki kekuatan spiritual alami, seperti siklus menstruasi, yang diyakini sebagai simbol harmoni antara tubuh dan alam. Namun, kedatangan agama-agama monoteistik seperti Islam dan Kristen membawa perubahan besar. Konsep ketuhanan tunggal yang maskulin menolak eksistensi roh lain selain Tuhan. Peran perempuan sebagai jembatan dunia spiritual kemudian dipelintir menjadi citra yang menakutkan, dukun, penyihir, atau kuntilanak. Monoteisme menghapus peran perempuan sebagai mediator spiritual dan menggantinya dengan stigmatisasi. Mereka kini dilihat sebagai makhluk yang lemah, mudah dirasuki,
atau bahkan wujud dari roh jahat itu sendiri. Dalam banyak cerita rakyat dan film horor, kuntilanak digambarkan sebagai arwah perempuan yang meninggal dalam kondisi tragis, terbunuh, dikhianati, atau saat mengandung. Gambaran ini menambah lapisan kesedihan sekaligus ketakutan, menciptakan karakter yang mudah menjelma menjadi mimpi buruk kolektif masyarakat. Namun dari sisi budaya, kuntilanak adalah simbol lebih dalam dari sekadar makhluk halus. Ia adalah representasi perempuan yang kehilangan tempat suci dalam struktur spiritual masyarakat modern. Ia dulunya didewakan, kini ditakuti, dari sosok agung menjadi bayangan horor yang menghantui malam. Antropolog Janet Marie Maggio dan Alan Howard dalam buku Spirits in Culture, History and Mind menyebutkan bahwa dalam banyak budaya, roh tidak hilang akibat monoteisme. Mereka hanya berubah posisi, dari dewa-dewi menjadi hantu dan monster, dari panutan menjadi musuh dalam kegelapan. Apakah kuntilanak hanya sekadar legenda urban? Atau sebenarnya ia adalah cermin dari bagaimana peradaban memperlakukan perempuan dan dunia spiritual secara turun-temurun? Tangisan lirih di tengah malam, tawa yang menggema dari pohon tinggi, hingga rambut panjang tergerai yang menutupi wajah pucat. Kuntilanak bukan hanya cerita horor. Ia adalah bentuk perlawanan yang sunyi dari perempuan yang dulu dihormati sebagai penjaga gerbang antara dua dunia, namun kini dikurung dalam narasi kegelapan. Dan mungkin saat Anda melewati hutan atau gang sepi di malam hari dan angin bertiup membawa bisikan tak dikenal, itu adalah dia, perempuan yang tak lagi disembah tapi tak bisa dilupakan.